Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Waktu telah menunjukkan pukul 5 sore, pertanda bahwa jadwal praktek Yasmin telah usai. Dokter cantik itu sedang bersiap-siap untuk pulang. Ia melangkah menghampiri pintu, hendak ingin membukanya, tetapi seseorang muncul di balik pintu. Dr. Dion. Dr. Dion muncul dari balik pintu. Dokter spesialis itu tersenyum. "Hai, Yasmin. Sudah ingin pulang?" "Ya." "Baiklah, besok saja saya ke." Tidak. Aku belum ingin pulang, Dr. Dion." Elak Yasmin. Tak mungkin Yasmin menyia-nyiakan waktu untuk berdua dengan orang yang ia kagumi dari dulu. "Mari, duduk." Yasmin kembali duduk di kursi kerjanya. Dr. Dion ikut duduk di hadapan Yasmin. Yasmin menatap Dr. Dion yang berada di hadapannya. Sebisa mungkin ia menutupi rasa gugupnya itu. Yasmin tidak mau menjadi orang yang aneh saat diajak bicara oleh Dr. Dion. Bisa-bisa ia akan geli melihatnya nanti. Yasmin tidak mau itu terjadi. Saya hanya ingin memastikan kau benar-benar baik-baik saja. Hanya itu." Dr. Dion tersenyum, seperti senyum kikuk. "Masih soal itu." Yasmin sedikit terkekeh. "Seperti yang tadi ku bilang, aku baik-baik saja, Pak Dokter." "Tenang saja." Dr. Dion tertawa kecil serta menggaruk tengkuknya. Yasmin mengernyit. Tidak biasanya Dr. Dion seperti itu, maksudnya bersikap seperti orang gugup. Yasmin telah hafal dengan sikapnya. "Syukurlah jika kau benar-benar baik-baik saja. Bukannya kau telah menanyakan keadaanku tadi siang?" "Ah, ya. Benar." Lagi-lagi Dr. Dion terlihat seperti orang yang sedang gugup. "Tapi, saya ingin bertanya banyak hal. Tadi ada Pak David." Yasmin mengangguk-angguk. "By the way, maafkan sikap Pak David dan Bugs yang sangat ketus terhadapmu." "Ya. Mereka memang seperti itu. Sepertinya, kalian terlihat sangat dekat." "Ah, tidak. Hanya sebatas dokter dengan pasien, dan atasan dengan bawahan, hanya itu saja, tidak lebih." Elak Yasmin. Ia tidak mau Dr. Dion berpikir macam-macam tentang dirinya dengan David, apalagi jika berpikir bahwa kita berpacaran. "Oh tidak." Dr. Dion tersenyum tipis, seperti orang yang terpaksa. "Dokter Yasmin, boleh saya tahu sebenarnya apa yang terjadi?" Dr. Dion bertanya dengan kehati-hatian. Yasmin terdiam sejenak, lalu ia berdengus pelan. "Berawal dari Pak David yang menegur kami yang sedang mengobrol saat jam kerja, Pak David sedikit mendesakku, lalu Panji membelaku. Akhirnya Panji mengungkapkan perasaannya, bahwa dia suka denganku." Dr. Dion terkejut mendengarnya. "Aku bilang, aku tidak bisa menerimanya." Dr. Dion bernafas dengan lega. "Tetapi ia tidak terima jika aku menolaknya. Panji mendesakku terus-menerus agar menerimanya. Pak David tidak suka aku dipaksa seperti itu. Aku diteriaki wanita matre, pikirnya aku menolaknya karena tidak sekaya Pak David. Itu gila. Akhirnya Pak David memukulnya." Yasmin menghela nafasnya berat. "Kalau tahu begitu, saya sudah ikut memukul Panji tadi di luar," ujar Dr. Dion geram mendengar cerita Yasmin. Yasmin terkekeh. "Tidak perlu, itu sudah berlalu. Aku juga sudah memberinya pelajaran." "Kau yang membuat sudut bibirnya berdarah." Yasmin mengernyit. "Tentu saja tidak. Sekuat apa tenagaku hingga bisa membuat sudut bibirnya berdarah?" "Itu ulah Pak David. Ia memukulnya keras tadi." Dr. Dion tertawa. "Hanya Pak David yang menghajarnya?" "Tidak.
Aku ikut menggamparnya dengan cukup keras, tapi tidak membuat sudut bibirnya berdarah. Kalau saja yang membuat sudut bibirnya berdarah itu kamu, mungkin saya akan pergi dari sini sekarang juga. Ujar Dr. Dion. Kenapa? Saya takut bernasib sama dengan Panji. Dr. Dion tertawa. Yasmin ikut tertawa. Aku tidak seganas itu, kecuali orang itu yang membuat keganasanku muncul. David dan Bagas sedang berada di kantin rumah sakit Wijaya. Mereka tidak benar-benar pulang. Bagas juga bingung kenapa David beralibi ingin pulang di depan Yasmin. Ia sudah bertanya, katanya hanya ingin memakan makanan di kantin, atau bahkan minum di sana. Sejak kapan seorang David Adiwijaya suka menu hidangan di kantin sebuah rumah sakit? Tidak masuk akal. David memesan beberapa makanan dan minuman, padahal baru saja mereka makan siang bersama sebelum kesini, ke rumah sakit. David tidak menyentuh sama sekali makanan dan minuman tersebut, melainkan Bagas yang menghabiskan semua itu. Lo udah nembak si Yasmin? Tanya Bagas seraya menyendok nasi goreng terakhirnya. Belum, jawab David singkat. Ia tengah sibuk memerhatikan pengunjung rumah sakit yang berlalu lalang, sesekali ia melirik arlojinya. Bagas mengernyit. Terus tadi kenapa Elo bilang kayak gitu? Bilang apa? Yasmin itu pacar lo. Gak tahu, tiba-tiba keluar aja dari mulut gue. David menangkap keberadaan seseorang yang telah ia tunggu-tunggu. Tapi Elo suka, kan sama Yasmin? David tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bagas. Bilioner asal Indonesia itu bangkit dari duduknya, meninggalkan Bagas begitu saja. Tidak peduli Bagas meneriaki namanya, David terus berjalan menghampiri seseorang yang berada di sana. Yasmin, dokter umum cantik itu menoleh. Dr. Dion juga berada di sana, sedang bersama Yasmin. David, Yasmin menatap pemilik rumah sakit Wijaya bingung, bukannya kau sudah pulang? Kenapa kau masih berada di sini? Aku tidak pulang, aku dan Bagas berada di kantin sedari tadi. David melirik orang yang berada di sebelah Yasmin. Dr. Dion hanya tersenyum, lalu menyapa David, tetapi tidak direspon. Menunggumu, menungguku. David mengangguk, menunggumu pulang. Untuk apa? Ingin mengantarmu pulang. Aku khawatir jika pria brengsek itu mengganggumu kembali. Terima kasih atas tawaranmu itu, tapi aku akan pulang bersama Dr. Dion. Yasmin melirik Dr. Dion yang berada di sebelahnya. Dr. Dion tersenyum, saya akan memastikan Yasmin pulang dengan selamat. David diam, tidak merespon apapun, ia hanya memandangi antara Yasmin dengan Dr. Dion. Ada rasa kecewa di sana, ajakan pulang bersama yang David tawarkan ditolak. Padahal ini kali pertama seumur David Adiwijaya mengajak pulang bersama seorang wanita, tapi apa daya. Yasmin lebih memilih Dr. Dion. David, suara teriakan memecahkan keheningan di antara mereka. Bagas berlari dari kantin menghampiri David. CEO Antonio Group itu menunduk, mengatur nafasnya yang tidak teratur, ia lelah sehabis makan langsung berlari mengejar David. Bagas memukul pala David pelan, gue lagi nanya, malah kabur. Gak tahu apa, gue abis makan 3 piring nasi goreng, kekenyangan nih gue. Langsung lari ngejar lo lagi, sakit perut gue tahu. Bega, omel Bagas. Seraya menepuk-nepuk perutnya yang agak buncit itu. Bagas mengedarkan pandangannya, ia baru menyadari keberadaan Yasmin. Pria berwajah Asia itu tersenyum, oh, hei Dokter Yasmin. Kita bertemu lagi, sapa Bagas dengan ramah. Bagas juga melirik orang yang berada di sebelah Yasmin, dan, kau lagi. Ngapain di sini? Tanya Bagas dengan nada ketus.
Mereka akan pulang bersama, Bagas menoleh. David bersuara. Ya, David benar. Yasmin membetulkan kata David. Kalau begitu aku dan Dokter Dion pamit, kami pulang dulu. Yasmin berjalan pergi terlebih dahulu, lalu diikuti Dokter Dion di belakangnya. Dokter spesialis anak itu sempat ingin pamit dengan David dan Bagas, tetapi Bagas mengusirnya. Bagas melirik David, pria itu terdiam seraya menatap kepergian Yasmin. Elo kenapa? Dia nolak gue. Bagas terkejut, gak jadi punya pacar dong, lo. David melirik Bagas, ia menjit kepala Bagas. Bagas meringis, dia nolak pulang bareng, kampret. Bukan nolak cinta gue. Hidup gue gak sengenes itu, sialan. Kan gue cuman nebak. Gue prihatin banget kalau seorang David Adiwijaya ditolak cintanya, mana ini first love. For you, David. Bagas meledek. Lo pulang sendiri. David melangkah pergi. Bagas terbelalak mendengar ucapan David. Bagas meneriaki nama David, lalu mengejarnya. David. Mobil Range Rover milik David melaju dengan kecepatan sedang. Hanya ada keheningan di sana. Alex sibuk memerhatikan jalan, Bagas sedang berteleponan dengan BK, dan David sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. CEO Wijaya's Company itu masih memikirkan Yasmin, kenapa Yasmin lebih memilih Dokter Dion. Padahal di luar sana banyak wanita yang tergila-gila oleh David, rela melakukan apa saja agar menarik perhatian seorang David Adiwijaya. Lalu Yasmin, dokter cantik itu tidak melakukan apa-apa untuk menarik perhatian David, tapi David sendirilah yang tertarik oleh Yasmin. Oke, bye, love you. Bagas memutuskan panggilan teleponnya, ia melirik sahabatnya yang sedang memandangi jalan melalui jendela mobil. Fit, masih kepikiran kejadian tadi, Yasmin nolak pulang bareng. David mengangguk walau tanpa melihat wajah Bagas secara langsung, ia masih memandang jalan. Itu cuman masalah waktu aja, Fit. Dion kelihatannya lebih lama kenal sama Yasmin daripada Elo. Jadi secara tidak langsung, Yasmin lebih percaya dan dekat sama Dion. Gak usah khawatir, oke. David menghela nafasnya berat, ia mengangguk pelan. Wajahnya terlihat pasrah dengan keadaan. Sesakitnya kaki David yang bengkak, tidak sesakit ditolak pulang bersama oleh Yasmin, bahkan kakinya sekarang tidak terasa sakit sama sekali. Suara radio terdengar menemani perjalanan Dokter Dion dan Yasmin, mereka berdua saling diam. Yasmin menunduk, meremas-remas baju yang ia kenakan. Dokter cantik terlihat sangat gugup diantar pulang oleh pria yang selama ini ia kagumi. Dokter Dion melirik Yasmin, ia tersenyum kecil. Seandainya baju itu bisa bersuara, mungkin bajunya sudah berteriak kesakitan karena diremas-remas seperti itu. Yasmin menoleh. Dokter Dion tersenyum, tetapi tidak memandang Yasmin. Jangan gugup, oke. Saya tidak akan menculikmu. Sebenarnya Dokter Dion juga gugup, tapi ia bisa menyembunyikannya. Yasmin terkekeh, kalau kamu berani menculikku, ku buat sudut bibirmu berdarah, ancam Yasmin seraya tertawa. Dokter Dion menoleh, cukup terkejut mendengar kalimat yang Yasmin ucapkan, mengerikan. Mereka berdua tertawa. Mercedes-Benz putih itu berhenti di pelataran rumah Yasmin, mereka telah sampai. Yasmin dan Dokter Dion keluar dari mobil. Terima kasih telah mengantarkanku, Dokter Dion. Dokter Dion tersenyum seraya mengangguk, tidak masalah, saya senang bisa mengantarmu. Besok saya jemput ya. Tidak usah, nanti merep. Tidak sama sekali. Pokoknya besok saya akan jemput kamu. Kita akan ke rumah sakit bersama, ujar Dokter Dion. Yasmin mengangguk pelan. Saya rasa hari sudah larut.
Saya pamit dulu ya. Tidak mau mampir. Dokter Dion menggeleng. Next time saja saya mampirnya. Sekarang kamu masuk, lalu beristirahat. Kamu terlihat lelah. Pipi Yasmin memanas. Ia menahan mati-matian agar pipinya tidak memerah di depan Dokter Dion. Saya pamit. Dokter Dion menghampiri mobilnya, lalu masuk ke dalam. Mobil Mercedes-Benz putih itu meninggalkan rumah Yasmin. Yasmin berteriak. Ia melompat-lompat kecil, ia sangat senang sekarang. Senyum Yasmin terus berkembang hingga ia masuk ke dalam rumah. Kasihan anak bunda jadi stres karena kelamaan jomblo. Yasmin menoleh, bundanya telah berdiri di ruang televisi seraya melipat tangannya. Apa sih bunda? Yasmin menghampiri bundanya, mengambil tangannya lalu disalami. Lagian, masuk ke rumah bukannya salam atau apa, malah senyum-senyum gitu. Bunda kira kamu stres. Ish bunda, jahat. Bunda Yasmin menatap anak perempuannya dengan tatapan intimidasi. Tadi siapa yang anterin kamu pulang? Yang pasti bukan pacar Yasmin, bun, jawab Yasmin seraya melepas heelsnya. Terus kapan punya pacarnya? Yasmin menoleh. Kapan-kapan? Haha, ledek Yasmin. Ia berlari ke kamarnya yang berada di lantai 2. Bunda Yasmin menggeleng-geleng heran melihat perilaku anak perempuannya itu. Biasanya, wanita seumur Yasmin telah memiliki pasangan bahkan sudah memiliki beberapa mantan kekasih, tetapi Yasmin tidak. Wanita yang bekerja sebagai dokter umum itu belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Sejujurnya, Bunda Yasmin sedikit khawatir terhadap putrinya. Takut Yasmin memiliki trauma atas perceraian dirinya dengan mantan suaminya dulu. Mereka berpisah saat Yasmin duduk di bangku SMP. Saat perceraian, sikap Yasmin biasa saja, tidak terlihat tertekan atau apa. Tapi siapa yang tahu jika psikis Yasmin terganggu. Yasmin menutup pelan pintu kamarnya, wajahnya memerah. Senyum di bibirnya tidak surut-surut, terus mengembang. Dokter cantik itu menaruh tas kerjanya, jas dokternya dan hilas yang tadi ia lepas di bawah. Yasmin menghela nafasnya pelan, masih tidak percaya jika orang yang ia kagumi sejak dulu mengantarnya pulang. Yasmin menutup wajahnya dengan kedua tangannya, ia berteriak senang. Ternyata benar kata orang, bahwa orang sedang jatuh cinta itu seperti orang yang tidak waras, dan Yasmin sedang merasakan hal tersebut. Yasmin menurunkan tangan dari wajahnya, senyumannya masih terulas di bibir manisnya. Yasmin melirik foto dirinya dengan bundanya yang berada di atas nakas, senyumnya perlahan surut. Kenangan buruk itu terbesit lagi di benaknya. Dadanya terasa sesak dan perih, sepertinya luka lamanya terbuka. Tanpa sadar air mata melolos begitu saja dari matanya. Flashback on garis bawah. Seorang gadis cantik duduk di kursi belajarnya. Ia menutup telinganya dengan kedua tangannya. Suara musik yang ia dengarkan saling bersautan dengan suara teriakan dari luar kamarnya. When the tears come streaming down your face. Air yang keluar dari mata gadis cantik itu tidak henti-henti, ia semakin terisak jika mendengar teriakan dari luar kamarnya. Kau kira aku betah denganmu? Tidak, kau tidak lebih dari seorang wanita tua yang cerewet. Oh begitu, ya sudah. Ceraikan aku. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang selalu berbohong dan suka selingkuh sepertimu. Baik, aku akan ceraikan kamu. Lights will guide you home. And ignite your bonus. And I will try to fix you. Gumam gadis cantik itu, ia bersenandung kecil mengikuti lagi yang diputarnya seraya terisak. Bunda Yasmin masuk ke kamar. Keadaannya terlihat tidak baik. Matanya membengkak karena menangis, pipinya memerah layaknya sehabis ditampar.
Bunda Yasmin memasuki beberapa baju Yasmin ke dalam koper hitam dengan cepat. Yasmin remaja menoleh, memperhatikan bundanya yang tampak kacau. Bunda dan ayahmu akan bercerai, ujarnya sembari menutup kopernya. Wanita itu menghampiri Yasmin, ia menangkup wajahnya, sebisa mungkin ia tidak menangis di depan puterinya. Maaf. Ia tidak bisa menahan tangisannya, tangisnya pecah di saat itu juga. Maaf Bunda tidak bisa menjadi orang tua yang baik untukmu, Bunda gagal mempertahankan keluarga ini. Bunda sudah tidak tahan. Wanita itu terisak. Yasmin remaja memeluk bundanya dengan erat, tangis mereka sama-sama pecah. Tidak, Bunda adalah orang tua yang hebat. Sangat hebat. Gumam Yasmin seraya terisak. Bunda Yasmin melepaskan pelukannya. Ia menyeka air matanya. Wanita itu mengulas senyum. Ia harus kuat untuk anaknya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Kita harus pergi dari sini. Yasmin mengikuti bundanya keluar dari kamar. Seorang pria duduk di kursi makan seraya memerhatikan mereka. Sudah kuurus perceraian kita. Bagus, lebih cepat lebih baik. Aku benar-benar tidak tahan hidup dengan pria brengsek sepertimu, Erwin. Erwin bangkit dari duduknya, menghampiri Yasmin dengan bundanya. Pria itu mencengkal lengan bunda Yasmin dengan kuat, hingga wanita itu meringis kesakitan. Apa katamu tadi, Rina? Kau pria brengsek, plak, Bunda. Yasmin remaja berlari menghampiri Rina yang sedang memegangi pipinya karena ditampar oleh suaminya. Pipi Rina memerah, Yasmin menatap Rina dengan tatapan nanar. Kau bukan ayahku, kau pria bejat, kau pria brengsek, aku benci dirimu. Yasmin memukul Erwin dengan sekuat tenaga sembari terisak. Ia tidak menyangka ternyata ayahnya yang ia sayangi menjadi pria yang paling brengsek. Rina menarik Yasmin menjauh dari Erwin, ia tidak mau jika puterinya bernasib sama dengannya. Ayo kita pergi. Ya, kalian pergi saja. Pergi yang jauh. Tidak perlu kembali lagi. Aku juga tidak sudi satu rumah dengan ayah brengsek sepertimu. Teriak Yasmin yang masih terisak. Flashback of garis bawah. Semua kenangan buruk itulah yang membuat Yasmin takut untuk memulai hubungan, takut untuk jatuh cinta. Cukup mengagumi seseorang saja, pikir Yasmin. Ia tidak mau terluka lagi. Tidak ada yang tahu jika Yasmin memiliki trauma akan masa lalunya, bahkan Rina, bundanya saja tidak mengetahuinya. Yasmin sangat pandai merahasiakannya. Aku tidak boleh jatuh cinta oleh siapapun. Gumam Yasmin pelan. Menyerah. Itu bukan prinsip hidup dari seorang David Adiwijaya. Pria bilioner itu tidak mengenal kata menyerah apalagi putus asa, terus berjuang hingga tetes darah terakhir. Itu baru prinsip dari seorang CEO Wijayas Company. Seperti sekarang, David ingin ke rumah Yasmin, ingin mengajaknya berangkat bersama. Tidak peduli tadi malam Yasmin menolak tawaran untuk pulang bersama, lalu pulang bersama Dr. Dion. Sebelum janur kuning melengkung, David Adiwijaya siap menikung. Pintu lift terbuka, bilioner asal Indonesia itu melangkah keluar dari lift menuju luar rumah. Di depan rumah telah ada Alex dengan Ranger Rover hitam. Selamat pagi, Tuan David. Selamat pagi juga, Alex. David membalas sapaan Alex. Mana kunci mobilku? Tidak perlu saya antar. Tidak perlu, biar aku saja yang berkendara. Aku sedang memiliki misi penting, jadi lebih baik kau membantu mengurangi keobsesian Bagas dengan PlayStation-nya itu di kamarnya. Lalu menyuruhnya pergi ke kantor. David mengambil kunci mobil dari tangan Alex. Oke. Alex mengangguk mengerti. David masuk ke dalam mobil, lalu mobil Ranger Rover itu melaju pergi.
Alex menatap kepergian David dengan mobilnya, lalu ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah. Pria berkepala plontos itu pergi ke lantai 2 menggunakan fasilitas lift. Ia ingin ke kamar CEO Antonio Group, siapa lagi kalau bukan Bagas Antonio. Pintu kamar pria berwajah Asia itu tidak tertutup rapat. Alex mengintip dari sela pintu yang tidak tertutup itu. Bagas sedang berdiri di dalam sana. Pria itu memegang stik PlayStation seraya berteriak-teriak dan berlompat-lompat kecil. Hiat-hiat, rasain lo, mampus lo, haha, mati lo. Alex pergi ke ruang pengatur listrik di rumah ini, mencoba mencari tombol yang menghubungkan listrik kamar dari Bagas. Sesuai yang David perintahkan tadi, Alex akan mengurangi keobsesian Bagas terhadap PlayStation-nya, lalu menyuruhnya pergi ke kantor. Pria berkepala plontos itu menekan tombol biru yang ada di ruang pengatur listrik. Alhasil, listrik di kamar Bagas padam dalam sekejap. Awas, awas, hajar, hajar, blep. PlayStation yang Bagas mainkan dan semua barabek yang menggunakan listrik di kamar ini padam. Bagas terkejut dengan padamnya listrik secara tiba-tiba. Lah, kok mati? Gumam Bagas. CEO Antonio Group itu berteriak kepada siapa saja memberitahu bahwa listrik padam. Bagas keluar kamar, ia bingung, lampu yang menerangi lorong menuju kamarnya menyala. Bahkan CCTV pun menyala. Bagas tersadar, ternyata hanya kamarnya sajalah yang padam. Dan Bagas juga baru tersadar, bahwa game yang ia mainkan belum ia save, otomatis Bagas harus memainkan dari awal permainan lagi. Kling, ponsel Bagas berbunyi, tanda ada pesan yang baru saja masuk. Bagas meraih ponselnya dari saku celananya. Ternyata pesan dari Alex. From Alex to Bagas Antonio. Maafkan saya Tuan atas padamnya listrik di kamar Anda. Saya hanya melaksanakan yang Tuan David perintahkan agar mengurangi keobsesian Tuan Bagas terhadap PlayStation. Saya harap Tuan Bagas mengerti posisi saya. Terima kasih. PS. Tuan David juga menyuruh Anda segera pergi ke kantor. David FUCKING Adiwijaya. Suara teriakan Bagas menggema di lorong, hingga Alex yang masih di ruang pengatur listrik pun turut mendengar teriakan tersebut. Bilioner tampan itu turun dari mobil Range Rover-nya. Ia melangkah memasuki teras, lalu mengetuk-ngetuk pintu dengan pelan. Knock, knock, Dr. Dion. Cepat sekali dataknya. Batin Yasmin. Biar Bunda yang buka. Tidak usah, biar Yasmin yang membuka pintunya saja. Yasmin bangkit dari duduknya di kursi makan. Rina mengernyit bingung melihat puterinya. Kamu kan sedang sarapan. Sudah, aku sudah selesai sarapannya. Yasmin mengambil jas dokter dan tas kerjanya. Aku berangkat. Ya, Bun. Itu sudah dijemput, Yasmin salim dengan Rina. Dijemput sama siap, bye, Bunda. Ucap Yasmin sedikit berteriak seraya pergi dari ruang makan. Rina hanya menggeleng-geleng melihat perilaku puterinya yang satu itu. Knock, knock, iya, sebentar, aku mendengarnya. Yasmin berlari kecil menuju pintu utama rumahnya, sebentar. Dokter cantik itu membuka pintunya perlahan. Pintu terbuka lebar, begitu juga dengan mata Yasmin. Ia membuka matanya lebar melihat siapa yang datang. David, morning. David, morning, CEO dari Wijayas Company itu mengulas senyum di bibirnya. Yasmin mengernyit bingung dengan kehadiran David secara mendadak. Ada apa kau kesini? Menjemputmu, lalu kita berangkat bersama. Yasmin terbelalak, kenapa mendadak sekali? Padahal aku ingin berangkat bersama Do. Yasmin, suara teriak Rina terdengar.
Tidak lama muncullah wanita setengah baya itu, ia menghampiri Yasmin dengan David di teras. "Siapa yang jemput kamu?" Rina menyadari keberadaan David. David tersenyum, "Morning, Tante." Morning juga, ganteng." Rina tersenyum, kagum atas ketampanan yang David miliki. "Siapa nih?" "Saya David, Tante." "Oh, David ganteng," ujar Rina yang masih tersenyum-senyum. Yasmin menyikut pelan Rina. "Dia yang pemilik rumah sakit Wijaya, atasanku," jelas Yasmin. Rina terkejut mendengarnya. "Saya kemari ingin menjemput anak Tante, untuk berangkat bersama." Sekilas David melirik Yasmin. "Boleh, sangat boleh, Bunda," bisik Yasmin pelan. Mana mungkin ia berangkat bersama David, sedangkan ia telah berjanji kepada Dr. Dion. "Terima kasih, Tante," David mengulas senyum. "Ayo, Yasmin. Yasmin, sana cepat. Nanti kamu akan telat," ujar Rani. Yasmin pasrah, ia mengikuti perintah dari Rani, daripada dikutuk jadi batu nanti. David berjalan terlebih dahulu, lalu disusul oleh Yasmin. Bilioner itu membukakan pintu untuk Yasmin. Yasmin hendak masuk, tetapi tertahan saat melihat mobil yang ia kenali. Mercedes-Benz putih terlihat masuk ke dalam perkarangan rumah Yasmin. Semua mata menuju pada mobil itu, melihat siapa yang turun dari Mercedes-Benz putih tersebut. Keluarlah seorang pria yang mengenakan jas dokter di tubuhnya. David tersenyum kecut melihatnya. Pria yang baru saja keluar dari mobil melangkah menuju teras rumah Yasmin. "Halo, Dr. Dion," sapa David yang masih membukakan pintu mobil untuk Yasmin. Dr. Dion menghampiri Yasmin dan David berada. "Ada apa kemari?" tanya David. "Oh, hai, Pak David," Dr. Dion menyapa balik David. "Saya ingin berangkat bersama dengan Yasmin." "Apa katamu tadi?" "Berangkat bersama," Dr. Dion mengulangi perkataannya. David tertawa pelan. "Kau telat, dokter. Dokter Yasmin akan berangkat bersamaku." Dr. Dion melirik Yasmin, ia terlihat bingung. Yasmin merasa bersalah sekarang. "Tapi, kemarin aku sudah membuat Jan." "Aku tidak peduli," potong David cepat. "Siapa cepat, dia dapat." Rina masih berdiri di sana, ia bingung kenapa puterinya direbuti untuk berangkat bersama para pria tampan itu. Padahal hanya berangkat bersama. Akhirnya Rina menyusul mereka. "Ada apa ini?" Rina melirik Yasmin dan David. "Kalian kenapa belum berangkat? Nanti kalian telat." David melirik Dr. Dion meremehkan. "Ayo, Yasmin," ajak David. Yasmin melirik Dr. Dion sesaat. "Maaf," gumam Yasmin pelan. Dokter cantik itu masuk ke dalam mobil. Dr. Dion hanya terdiam. "Tante, aku dan Yasmin berangkat dulu." "Permisi," David pamit kepada Rina. David melangkah menghampiri Dr. Dion yang masih berdiri di sana. Bilioner tampan itu menepuk pundak Dr. Dion secara jantan. "Poin kita, satu sama," bisik David pelan. "Jangan pernah mencoba untuk mengalahkan David Wijaya dalam hal apapun." David tersenyum lagi, masih menepuk-nepuk pundak Dr. Dion. David memasuki mobilnya. Mobil hitam itu mulai melaju meninggalkan pelataran rumah Yasmin. Dr. Dion menatap kepergian mereka dengan sedikit kecewa. Dr. Dion juga ikut pamit kepada Rani, lalu pergi bersama mobilnya. "Kau bicara apa tadi dengan Dr. Dion?" David yang tengah berkendara itu pun menoleh. "Kau melihatnya?" Yasmin memutar kedua bola matanya sebelum menoleh ke arah David. "Tentu saja aku bisa lihat, aku tidak buta." Hanya pembicaraan antara lelaki. Yasmin menaikkan satu alisnya. Pembicaraan antara lelaki. David tidak menjawab, ia menepikan mobilnya.
Lalu pria itu mengambil sesuatu di jok belakang. Yasmin mengernyitkan dahinya saat Davis memberikan sebuah kantung coklat yang bergambar logo Starbucks. Aku tahu kau belum sarapan. Tahu dari mana kalau aku belum sarapan? Tanya Yasmin menguji David. Dari nada pembicaraanmu, kau sedikit emosi. Memangnya jika seseorang emosi itu karena tidak sarapan? Iya, sok tahu. David berdengus. Sekarang, kau mau ambil kantung coklat ini atau tidak? Kita sudah diklakson-klakson karena menepi. Tidak ada yang menyuruh mobilmu menepi. Yasmin, aku sudah sarapan. Sebenarnya Yasmin berbohong, ia sebenarnya belum sarapan. Sebelum David menjemputnya, ia memang sedang sarapan bersama Rina, tetapi Yasmin tidak menghabiskannya karena sudah keburu David datang. Yasmin pikir tadi yang menjemputnya itu Dr. Dion, bukan David. Baiklah jika kau tidak mau, David menaruh kantung coklat itu di sampingnya. Biar nanti ku beri ke Bagas saja, David kembali melajukan mobilnya perlahan. Yasmin melirik David yang tengah memegang setir mobil, sesekali juga melirik kantung coklat yang berada di sebelahnya. Wangi roti keju yang masih hangat menyeruak di dalam mobil, membuat perut Yasmin berbunyi. Kau adalah seorang dokter yang mengobati pasien sakit, tapi kau membuat dirimu sendiri sakit karena gengsi untuk menerima sarapan dariku. Aku ini lulusan kedokteran. Seseorang yang tidak sarapan sekali, tidak akan sakit. Jadi, kau jangan sok tahu. Ketus Yasmin. Aku lulusan bisnis. Aku sering berbicara kepada banyak orang, dan aku tahu jika kamu sedang berbohong. Kau menuduhku berbohong. David menggeleng, ia masih fokus berkendara. Tidak, aku tidak menuduhmu. Tapi dari pembicaraanmu itu membuktikan bahwa kau berbohong. David menoleh ke arah Yasmin di sela-sela mengendarai mobil. Seseorang yang tidak sarapan sekali, tidak akan sakit. David berbicara dengan gaya Yasmin bicara tadi. Kau terjebak dengan perkataanmu sendiri, Nona. Yasmin terdiam, ia tidak menyangka bahwa David secerdas dan seteliti itu mendengarkan ia berbicara tadi. Yasmin juga meruntuki dirinya sendiri, karena menjebak diri sendiri dengan perkataan yang tadi ia lontarkan. Bodoh kau Yasmin. Terjadi keheningan sesaat, hingga tiba-tiba perut Yasmin berbunyi lagi dengan suara yang sedikit kencang. Yasmin melotot mendengar suara itu, ia memegangi perutnya. Sepertinya ada demo besar-besaran di perutmu itu, ledek David. Lapar, lapar, kami butuh makanan. David meledek lagi dengan suara yang aneh. Yasmin melihat perutnya, lalu memegangnya. Ia melirik David yang berkendara. Dengan cepat Yasmin mengambil kantung coklat itu, dokter cantik itu segera makan roti keju yang ada di dalamnya dengan lahap. David melirik Yasmin diam-diam. Harus berdebat dulu kalau mau makan gitu, iya. Lagi-lagi David meledek. Saat pria bilioner itu terkekeh pelan melihat dokter cantik yang bekerja di rumah sakitnya tengah memakan sarapannya itu. Mulutnya penuh dengan roti yang dikunyahnya, ingin sekali David mencubit gemas pipinya itu. David menoleh cepat ke arah Yasmin. Dokter cantik itu terbatuk-batuk, wajahnya memerah. Dengan cepat David memberhentikan mobilnya. Ia mencari sebotol air mineral, ternyata tidak ada. Secara kebetulan di tepi jalan ada sebuah warung, David berlari turun dari mobil untuk membeli sebotol air mineral. David kembali ke mobil dengan sebotol air mineral di tangannya. Ia membuka botol tersebut, lalu memberinya kepada Yasmin. Yasmin meneguk habis air mineral tersebut. David menepuk-nepuk punggung Yasmin pelan, pria itu panik dan khawatir. Gimana? Merasa lebih baik? Yasmin mengangguk. Aku tahu kau lapar,
Tapi jangan buru-buru begitu, itu tidak baik. Lihat sekarang, kau tersedak kan? David mengomel kecil. Yasmin menatap David, lebih tepatnya menatap ekspresi wajah David. Pria itu tampak panik, terlihat dari wajahnya. Wajahmu terlihat panik. Tidak hanya panik, aku juga khawatir tahu. Yasmin mengulas senyum meledek, kau khawatir padaku? David merutuki dirinya sendiri, tidak. Yakin. Yasmin menaiki alisnya sebelah. Tidak Yasmin, jawab David lagi, ia tersudut. Yasmin tertawa. Stop meledekku, oke. David memperingati. Mobil Range Rover yang David kendarai telah sampai di rumah sakit. Terima kasih atas tumpangannya. Yasmin segera keluar dari mobil tanpa menunggu respon dari David. David tidak diam saja, ia juga keluar dari mobil. Untuk apa kau ikut turun dari mobil? Tanya Yasmin melihat David yang ikut turun dari mobil. Mengantarmu ke dalam, jawab David seraya mengulas senyum. Kurasa itu tidak perlu, kau cukup mengantarku sampai sini. Yasmin berjalan masuk meninggalkan David sendiri. Jujur, Yasmin masih sedikit kesal dengan David perihal Dr. Dion tadi. Karenanya ia jadi gagal berangkat dengan Dr. Dion, dan itu membuat Yasmin merasa tidak enak dengan Dr. Dion. Bukan David namanya jika ia menyerah begitu saja. Pria itu berlari menyusul Yasmin yang telah masuk ke dalam rumah sakit. Tidak baik pagi-pagi sudah menekuk muka seperti itu. Yasmin terkejut bukan main, tiba-tiba pria pemilik rumah sakit Wijaya telah berada di sampingnya, mencoba mengiraskan jalan Yasmin. Padahal tadi dokternya sudah sarapan, tapi masih saja emosi, sambung David lagi. Yasmin menggantikan langkahnya. Tentu saja David juga ikut berhenti. Kumohon berhenti mengikutiku, Tuan Adiwijaya yang terhormat. Baiklah, Nyonya Adiwijaya, jawab David seraya tersenyum layaknya anak kecil yang diberi permen. Yasmin memutar kedua bola matanya malas, ia tidak ingin berdebat, moodnya benar-benar sedang tidak bagus pagi ini. Ia tidak peduli perkataan David yang tidak jelas itu. Yasmin segera melenggang pergi. Sedangkan David, pria itu melambai-lambaikan tangannya seraya melihat punggung Yasmin yang mulai menjauh. Bye, selamat bekerja, have a nice day, teriak David dari kejauhan, ia tidak berhenti-hentinya tersenyum. Sepertinya bilionair ini benar-benar jatuh cinta. Pec, 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 bisik seseorang di telinga David. Sontak Davis langsung menoleh. Bisa kalian tebak siapa yang tadi berbisik? Yaps, seorang Bagas Antonio, CEO dari Antonio Group yang hampir membangkrutkan perusahaannya sendiri. Pej David, teriak pria itu. Siapa yang jadian? Tanya David. Elo sama Yasmin, kan? Jangan bohong, nanti galanggeng. Belum jadian gue. Terus tadi apa? Bagas kembali bertanya. Sedang mencoba meraih masa depan, kata David seraya tersenyum dan menerawang. Cih, banyak gaya. David menoleh, Elo ngapain di sini? Bagas ikut menoleh ke arah David, tuh, kan gue lupa kalau mau marah, David mengernyit bingung. Secara tiba-tiba Bagas menjitak kepala David dengan cukup keras. David sedikit meringis, ada masalah apa Elo tiba-tiba jitak gue, sialan. Itu balasan buat Elo, karena Elo udah nyuruh Alex buat matiin listrik kamar gue saat main PlayStation. Bagas menjitak David lagi. David menatap Bagas sewot. Itu untuk game yang belum sempet gue save, karena mati listrik terpaksa ngulang dari awal. David berpikir, sebegitu terobsesinya sahabatnya ini kepada PlayStation-nya itu. Bagaimana seorang BK bisa bertahan dengan Bagas? Padahal BK normal dan cantik,
kenapa mau kepada orang yang aneh macam Bagas? Kadang hidup membingungkan, dan Elo harus tanggung jawab, ujar Bagas. What? Elo harus nemenin gue main PlayStation selama seminggu. Oh, sial. Yasmin memasuki ruangan kerjanya, lalu ia menaruh tas kerjanya di atas meja. Dokter cantik itu tampak kebingungan, sekaligus kesal. Mau bilang apa nanti jika Yasmin bertemu dengan Dokter Dion? Ia telah berjanji, lalu mengingkarinya. Kenapa menjadi serumit ini? Oh, astaga. Yasmin memakai jas dokternya dengan gusar. Waktu prakteknya akan dimulai dalam 5 menit lagi. Dokter umum itu meneguk segelas air mineral hingga habis. Tidak lama suara ketukan pintu terdengar, Yasmin mempersilahkan masuk. Seorang suster muncul dari balik pintu, memberitahu jika ada beberapa pasien yang harus ditangani olehnya. Yasmin memerintahkan suster agar menyuruh para pasien itu masuk untuk diperiksa. Muncullah seorang wanita setengah baya, ia duduk di depan Yasmin, lalu menceritakan keluhannya. Yasmin tampak tidak fokus, dokter cantik itu melamun saat pasiennya itu menceritakan keluhannya. Dok, kau melamun. Yasmin sedikit terkejut, ia segera sadar dari lamunannya. Astaga, maafkan aku karena aku melamun. Kau terlihat tidak fokus, ucap wanita separuh baya itu. Kurasa begitu, Yasmin tersenyum kikuk. Mari aku periksa. Yasmin memulai memeriksa wanita paruh baya tersebut, setelah itu ia memberi resep obat untuknya. Rasa bersalah itu masih mengganggu pikiran Yasmin, hingga dokter cantik itu memutuskan menemui Dokter Dion saat waktu makan siang tiba. Sebenarnya Yasmin takut jika Dokter Dion marah, tetapi ia harus menerimanya, karena bagaimanapun juga itu semua salah Yasmin. Yasmin menghela nafasnya panjang, ia telah berdiri di pintu di mana Dokter Dion praktek. Yasmin memberanikan diri untuk mengetuk pintu kayu tersebut dengan pelan. Ada suara yang mempersilahkan ia masuk. Yasmin membuka pintunya perlahan, ia menangkap sosok pria yang dicarinya. Dokter Dion tengah duduk di kursi kerja bersama laptopnya. Jujur, pria itu tampak tampan jika sedang bekerja seperti itu. Dokter Dion, sapa Yasmin pelan. Dokter Dion mendongak, pria itu mengulas senyum, lalu mempersilahkan Yasmin untuk duduk. Ada apa kau kesini, Dokter Yasmin? Yasmin tak habis pikir oleh Dokter Dion, Yasmin telah mengingkari janjinya, tetapi pria ini tetap tersenyum ramah kepadanya. Tidak salah jika Yasmin kagum dengan pria ini, Dokter Dion sangat dewasa. Maaf tentang kejadian pagi tadi, aku mengingkari janjiku. Yasmin tampak sedih, ia sedikit menunduk. Aku terpaksa berangkat dengan Pak David, karena Bunda menyuruhku bersamanya. Tidak apa, pria di depan Yasmin itu tersenyum. Senyumannya dapat membuat jantung Yasmin loncat dari tempatnya sekarang juga. Saya mengerti posisimu. Tidak sepenuhnya ini salahmu, aku juga salah. Saya kalah cepat oleh Pak David. Dokter Dion terkekeh pelan. Oh, astaga. Hati pria ini terbuat dari apa? Kenapa ia sangat baik sekali? Pria ini tidak marah sedikit pun pada Yasmin, melainkan pria ini malah tersenyum dan tertawa. Langka. Pria ini sangat langka. Yasmin tersenyum, hatinya terenyuh mendengar perkataan bijak yang keluar dari mulut Dokter Dion. Kau sangat baik, Dokter Dion. Aku merasa sangat bersalah sekarang, karena sudah mengingkari Jan. Saya yang berjanji, Dokter Yasmin. Berjanji untuk menjemputmu. Bukan kamu yang berjanji, potong Dokter Dion. Jadi, kau sama sekali tidak bersalah, oke. Yasmin mengulas senyum, ia mengangguk pelan. Dokter Dion pun ikut tersenyum melihat Yasmin. Mereka terlihat menggemaskan.
Bagaimana jika nanti kita pulang bersama? Yasmin menawarkan. Anggap saja sebagai pengganti untuk menjemputku pagi tadi. Maaf, Dokter Yasmin. Saya tidak bisa. Hari ini saya akan pulang lebih awal, karena ada urusan penting, kata Dokter Dion. Next time, bagaimana? Yasmin sedikit kecewa karena Dokter Dion tidak bisa pulang bersamanya. Sore, Yasmin bangkit dari duduknya. Ia pamit ingin kembali ke ruangan kerjanya. Dokter Dion sempat menahannya. Ia mengajak untuk makan bersama, tetapi Yasmin menolaknya, mengingat dia sudah janji akan makan bersama dengan Dokter Stella. Yasmin membuka pintu ruangan kerjanya. Dokter cantik itu terkejut melihat siapa yang berada di dalam seraya tersenyum. David. Pria itu berdiri di samping meja kerja Yasmin. Ia masih tersenyum. Hai. David melambaikan tangannya. Kau terkejut layaknya melihat hantu. David berhasil kabur dari Bagas, dari hukumannya yang konyol. Sahabatnya itu benar-benar aneh sekaligus gila. Pria itu membawa PlayStation-nya, lalu memaksanya untuk bermain sekarang juga, di rumah sakit. Di ruangan David pernah bekerja di sana lebih tepatnya. Tentu saja ada keributan saat David mencoba kabur. Lebih baik makan siang bersama Yasmin, daripada menghabiskan waktu bermain game bersama Bagas, pikir David. Ya, kau hantunya, ketus Yasmin seraya berjalan melalui David begitu saja. Ia duduk di kursi kerjanya. Yasmin bingung. Kenapa banyak makanan di meja kerjanya ini? Jika aku seorang hantu, kau adalah orang pertama yang aku hantui. David terkekeh tetapi ia terhenti saat melihat tatapan Yasmin yang minta penjelasan. Apa ini? Tanya Yasmin seraya melihat makanan-makan yang ada di mejanya. Makanan, jawab David singkat. Yasmin memutar bola matanya. Aku juga tahu kalau ini semua adalah makanan. Jika sudah tahu kenapa bertanya? Yasmin menatap malas David. Maksudku, ini semua untuk apa, David? Suaranya sedikit meninggi. David tertawa pelan. Pria aneh. Yasmin sedang kesal padanya. Ia malah tertawa. Oh, astaga. David menarik kursi yang berada di depan Yasmin. Lalu ia duduk. Kita makan bersama. David membuka box pizzanya. Dalam sekejap aroma pizza yang lezat itu menyeruak ke seluruh ruangan, membuat siapa saja yang menciumnya akan dibuat lapar. Ayo, kita makan. Siapa yang menyetujui jika aku akan makan siang bersamamu? Tanya Yasmin terdengar dingin. Yasmin menaiki sebelah alisnya. Kau masih lapar? Atau sedang lapar? Sedari pagi tadi selalu saja emosi. David menggeleng-geleng heran melihat Yasmin. Sebenarnya Yasmin telah memasuki masa ingin datang bulan. Wajar jika Yasmin lebih sensitif daripada biasanya. Mood Yasmin cepat berubah jika sudah seperti ini. Jika tidak suka, kau boleh pergi, ketus Yasmin lagi. Tidak, aku menyukainya. David tersenyum. Secara tiba-tiba pintu ruangan Yasmin terbuka, muncul Dokter Stella. Dokter Yasmin, aku datang. Dokter Stella menghentikan ucapannya. Ia terkejut jika David berada di ruangan Yasmin. Ia lebih terkejut lagi bahwa mereka sedang makan siang bersama. Terlihat dari makanan-makanan yang berada di meja Yasmin dan David yang tadi membuka box pizza. Sontak David dan Yasmin menoleh ke arah pintu. Maaf aku mengganggu kalian yang sedang makan siang, ucap Dokter Stella dengan hati-hati. Ya, kau memang mengganggu, ketus David. David, Yasmin memperingati. Tidak, Dokter Stella, kau tidak mengganggu. Kita memang berencana makan siang bersama, bukan? David menatap Yasmin. Bagaimana dengan nasibku? Aku tidak peduli, desis Yasmin.
Dokter Stella masih di ambang pintu, ia bimbang, harus masuk ke sana dan merasa canggung atau keluar dari sana dan tidak mengganggu mereka. Dokter Stella berpikir sejenak, tidak, Yasmin. Kalian lanjutkan saja kencannya, ups. Dokter Stella menutup mulutnya. Yasmin memberi tatapan memperingati kepadanya. Maksudku, lanjutkan makan siangnya. Aku pergi dulu. Secepatnya lebih baik, David. Yasmin memperingati lagi. Bye. Selamat makan siang. Dokter Stella menghilang dari ambang begitu. Yasmin menatap David dengan tatapan mematikan. Apa? Tanya David. Mulutmu itu pedas sekali, tahu. Kasihan Dokter Stella. Siapa suruh dia mengganggu kita? Jawab David acuh. Aku tidak merasa diganggu. Yasmin, jangan memulai. Aku tidak mau jam makan siangmu terpakai hanya untuk berdebat denganku. Kau duluan yang memulai. Yasmin melipat tangannya. David berdengus pelan. Baiklah, maafkan aku. Sekarang kita makan, oke. David menyodorkan box pizzanya. Ini, makanlah. Yasmin hanya menatap box pizza tersebut, lalu menatap David secara bergantian. Siapa yang bilang aku mau makan bersamamu? Baiklah, jika kau tidak mau makan siang bersamaku. David bangkit dari duduknya, wajahnya memelas. Aku pergi saja, tetapi kau harus makan yang banyak. David mengulas senyum. Pria bilioner itu hendak membuka pintu. Tunggu, Yasmin berseru, membuat David kembali menutup pintu. Duduk dan makanlah bersamaku. David senang bukan main, dengan cepat ia kembali duduk, lalu mengajak Yasmin untuk makan. Yasmin tersenyum dalam hati, ia tidak setega dan sejahat itu mengusir David yang sudah membelikannya banyak makanan. Wajah melasnya membuat Yasmin kasihan kepadanya. Membingungkan memang, David yang dulu sangat menyebalkan dan galak. Sedangkan David yang sekarang, ia lebih baik daripada yang dulu, walaupun terkadang masih menyebalkan. Stop, mengagumi ketampananku. Kau tidak akan kenyang karena itu, ucap David dengan santai sembari mengunyah pizzanya. Suara David membuyarkan lamunan Yasmin. Terlalu percaya diri kau, David, ketus Yasmin seraya mengambil sepotong pizza, lalu melahapnya. David menatap Yasmin secara diam-diam. Senang rasanya ia bisa makan siang bersama dengan Yasmin, hanya mereka berdua, tidak ada siapapun, dan tidak ada yang mengganggu. Ini kali pertama bagi David makan bersama dengan seorang wanita dengan rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Entah rasa apa itu, yang pasti rasa itu mampu membuat David tersenyum tiada hentinya dan jantung berdebar-debar. Rasanya sangat berbeda saat makan bersama teman wanitanya, klien wanita, bahkan dengan Maya. David juga tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Bersambung.